Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami dengan tema studi fikih dengan pendekatan bi'ah atau lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Erna Fitriana, NIM 20205100091. Perkenalkan, nama saya Ayu Amrina Rosyada, NIM 20205100076. A. Pengertian fikih bi'ah. Konsep gelar khalifah di muka bumi yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tumpuan utama untuk menjelaskan kedudukan fikih lingkungan. Sejauh yang kita pahami, fikih adalah tatanan ilmu yang dominan dalam mengatur hidup manusia di muka bumi. Secara garis besar, pembahasan dalam ilmu fikih yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu 1. Rubu al-ibadat, yaitu bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sang kholiknya. 2. Rubu al-mu'amalat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya. 3. Rubu al-munakahat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. 4. Rubu al-jinayat, yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. 4 garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin, serta di dunia dan di akhirat. Yang dalam istilah agama lazim disebut sa'adat ad-darayun, kebahagiaan dunia akhirat. Secara normatif, sebagai pewaris Nabi dalam tugas membimbing umat, ulama dalam struktur sosial berfungsi sebagai elit keagamaan dan ikut berperan strategis dalam menentukan arah kehidupan masyarakatnya. Fikih bi'ah atau fikih lingkungan membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara Islam yang dapat mempengaruhi latar berpikir manusia. Ulama Kalimantan memiliki pandangan tentang respon ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup. Pandangan mereka berwujud dalam 3 elemen konsep. Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan, yakni 1. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita berupa benda mati. 2. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang tergolong organisme atau organisme hidup. 3. Lingkungan sosial adalah manusia atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Kerangka dasar pemahaman fikih lingkungan tidak dijelaskan secara terperinci dalam bab tersendiri, melainkan mesin tersebar dalam kajian beberapa ilmu fikih. Hal ini terlihat jelas di mana fikih mengajarkan kepada kita tentang pola tahapan yang diawali dari kebersihan dan diakhiri dengan tertib dalam menjalankan. Didukung dengan kebebasan dari rasa takut akan kekhawatiran dan didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kearifan dari kehidupan manusia. Melihat hal tersebut, persoalan fikih lingkungan bukan hanya mengkaji masalah sampah dan pengrusakan alam semesta, namun lebih cenderung kepada sebuah kritik di mana kita melihat akan adanya perbedaan yang mendalam dalam menafsirkan antara kebutuhan dan melestarikan. Kecenderungan manusia dalam memuja ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mereka lupa akan tugas mereka di muka bumi sebagai khalifah, yang mana tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga harus melestarikan agar dapat digunakan secara terus-menerus. Secara umum, kita pahami bahwa kebutuhan manusia tidak akan ada habisnya. Eksplorasi besar-besaran ditunjukkan dengan pemanfaatan teknologi yang membantu manusia dalam merusak alam. Dimulai dari revolusi dunia barat, telah mampu menemukan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengolahan alam. Namun, manusia
mengesampingkan teknologi yang bermanfaat untuk melestarikan alam. Alasan pemenuhan kebutuhan menjadi ukuran utama dalam perkembangan teknologi pengolahan hasil sumber daya alam. Berkat dari hal itu, fikih yang memiliki norma-norma yang menjabarkan nilai Al-Quran dan As-Sunnah harus dapat memberikan sumbangan yang bersifat real dalam membentuk pola pikir manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupan manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupannya dalam hal pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Hal ini akan mengangkat tatanan hidup manusia ke arah yang lebih baik dan tidak hanya mementingkan ego manusia dalam eksplorasi alam, namun lebih kepada pemanfaatan yang disertai dengan pelestarian sumber daya alam. B. Prinsip dasar lingkungan. Pengkajian fikih lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fikih lingkungan, di mana manusia sebagai khalifah di bumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga. Sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya, yaitu 1. Perlindungan jiwa raga atau hifdun al-nafas. Dalam pandangan fikih lingkungan, setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu, perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasa dijalankan pada setiap makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, tanpa memandang status derajatnya. 2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat. Dalam fikih dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana fikih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda kehidupan, namun tidak melupakan tujuan akhirat, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang. Fikih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih-lebihan dalam segala hal. Pandangan Islam dalam konteks pelestarian lingkungan sangat dominan diperuntuk untuk manusia. Sebagai khalifah di bumi, manusia dituntut atas amanat yang disandangnya untuk menjalankan kewajiban yang menyeluruh atas pengelolaan alam semesta. Beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam menjalankan tugasnya untuk melestarikan lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Menjaga siklus hidrologi air. Air diperlukan oleh manusia hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, siklus hidrologi yang terjadi di alam ini dimulai dari peredaran melalui air laut, atmosfer, dan daratan dikenal sebagai siklus hidrologikal. Pada siklus hidrologi air yang diuapkan evaporasi dari permukaan laut lebih banyak daripada presipitasi jatuh sebagai air hujan atau salju. Siklus hidrologi mengalami ketidaknormalan seperti daya tampung tanah terhadap resapan air tanpa tumbuhan menjadikan aliran air lebih banyak run-off di permukaan. 2. Menjaga kestabilan atmosfer. Berulang kali Al-Quran mengingatkan akan pentingnya langit. Tidak kurang dari 300 kali kata langit diulang dalam Al-Quran. Berbagai surat dan ayat, langit merupakan komponen penting yang menjaga hidup dan kehidupan tetap berlangsung. Di dalamnya ada angin, awan, dan hujan yang dengan kehidupan akan berlangsung terus-menerus. 3. Menanam pohon dan menjaga kesuburan alam. Penanaman pohon di suatu kawasan atau lahan akan memberi manfaat besar bagi alam, seperti menyediakan makanan bagi manusia dan hewan, menjaga siklus oksigen dan keberadaan air tanah, serta menaungi berbagai bentuk kehidupan lain, organisme. Berbagai permasalahan tentang pemanasan global sebenarnya bisa diatasi sejak dini. Menurut Endang
Dwi Siswani, solusi untuk mengurangi emisi gas buang dan penyerapan adalah penyerapan gas berbobot 44 gram atau molekul itu. 4. Melindungi kawasan perlindungan lingkungan kehidupan. Beberapa hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan pentingnya perlindungan terhadap kawasan khusus komunitas yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mughafal, yang artinya jangan sekali-kali kamu buang air di bak mandi pula di dalamnya. Hadis ini melindungi sumber daya alam yang digunakan oleh sekelompok manusia yang memiliki kepentingan yang sama. 5. Kerusakan lingkungan. Akar persoalan dari kerusakan lingkungan adalah dominasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sikap egois yang ditunjukkan manusia dalam menanggapi persoalan lingkungan dengan tidak peduli untuk melestarikan lingkungan menjadi dasar persoalan lingkungan tersebut. Secara garis besar, penyebab kerusakan lingkungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh kejadian alam dan kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Dari kedua penyebab kerusakan alam tersebut, dapat kita amati bahwa peran serta manusia dalam mengelola lingkungan menjadi setoran utama dalam pembahasan kerusakan lingkungan. D. Pembahasan fikih lingkungan. Pembahasan fikih lingkungan tidak jauh berbeda dengan pembelajaran materi yang lainnya. Penerapan model pembelajaran dan metode yang digunakan diselaraskan dengan kebutuhan pembelajaran itu berlangsung. Model dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia yang sebenarnya. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Secara lebih konkret, dapat dikemukakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam perencanaan pembelajaran bagi para pendidik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kesimpulannya, pembahasan dalam ilmu fikih yang terkait dalam penataan kehidupan manusia itu ada 4. Yang pertama, rub'u al-ibadat, yaitu bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Khalik. 2. Rub'u al-mu'amalat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya. 3. Rub'u al-keluarga. Yang keempat, rub'u al-jinayat, itu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Prinsip dasar fikih lingkungan itu pengkajian fikih lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengelola alam semesta. Kerusakan lingkungan. Akar persoalan dari kerusakan lingkungan adalah dominasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sikap egois yang ditunjukkan manusia dalam menanggapi persoalan lingkungan dengan tidak peduli untuk melestarikan lingkungan. Dari dasar persoalan lingkungan tersebut, secara garis besar penyebab kerusakan lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh kejadian alam dan kerusakan yang disebabkan oleh manusia.